Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar fikih, melanjutkan tentang bab zakat fitrah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua, dan menjadi bekal kita semua, kalian, untuk menjadi orang-orang yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan keluarga-keluarga kalian. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang bab zakat fitrah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar hukum dan orang-orang atau golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah, maka hari ini kita akan mempelajari tentang golongan atau orang-orang yang dilarang menerima zakat fitrah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa ada 8 golongan, 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Tapi juga ada golongan atau orang-orang yang dilarang untuk menerima zakat fitrah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau dengan usaha dan penghasilannya. Jadi orang-orang yang kaya harta, orang-orang yang memiliki usaha yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka dia tidak boleh menerima zakat fitrah. Yang kedua adalah keturunan Rasulullah atau Bani Hashim. Di kalangan ulama semuanya bersepakat bahwa keturunan Rasulullah atau Bani Hashim diharamkan untuk menerima zakat fitrah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah, la tahillu, adalah tidak halal, lana, bagi kami. Dalam hal urusan zakat fitrah, ulama tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah apakah keturunan Rasulullah atau Bani Hashim itu berhak untuk menerima sedekah sunnah atau sedekah tatawwu. Dalam hal ini ada perbedaan. Ada sebagian ulama yang tetap mengharamkan menerima sedekah tatawwu atau sedekah yang disunatkan, dan juga ada ulama yang memperbolehkan Bani Hashim atau keturunan Rasulullah menerima sedekah tatawwu atau sedekah sunnah.
Pertanyaannya kemudian adalah siapa saja yang termasuk Bani Hashim? Siapa saja yang termasuk keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah di sini adalah keluarga dari Ali bin Abi Thalib, keluarga Uqail, keluarga Ja'far dan keluarga Abbas serta keluarga dari Harith. Jadi keturunan dari baginda Ali radhiyallahu an itu dilarang. Begitu juga dengan keturunan dari Uqail dan Sayyidina Ja'far, Sayyidina Abbas dan keluarga-keluarga Harith. Yang ketiga adalah hamba sahaya yang masih menjadi tanggungan pemiliknya. Jadi budak yang menjadi tanggungan pemiliknya, maka dia juga tidak boleh menerima zakat fitrah. Yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam juga tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada mereka. Berbeda halnya apabila kita akan memberikan sedekah kepada mereka. Dalam hal ini ada ulama yang memperbolehkan bahwa bersedekah kepada orang-orang non-Islam yang tidak memusuhi Islam itu diperbolehkan mengeluarkan sedekah buat mereka. Yang kelima adalah orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Misalnya seorang istri dari suami yang kaya, maka istri itu tidak boleh menerima zakat fitrah, atau suaminya tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istrinya. Kenapa tidak boleh? Karena seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga apabila suami itu kaya, maka secara otomatis istrinya juga termasuk orang yang kaya. Sehingga tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Seorang istri dari suami yang kaya boleh menerima zakat fitrah apabila istrinya terlibat dalam hutang piutang atau istrinya berutang. Istrinya memiliki hutang, berhak untuk menerima zakat fitrah karena masuk dalam kategori gharim, orang yang memiliki utang. Yang keenam adalah tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang yang dinafkahinya. Jadi seorang anak tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada bapaknya. Begitu juga seorang bapak atau ibu tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada anaknya. Kenapa hal itu tidak boleh? Karena nafkah mereka adalah merupakan kewajibannya. Seorang bapak itu nafkahnya adalah merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya. Dan seorang anak juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Ada ulama juga yang berpendapat bahkan tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada neneknya, kepada kakeknya, atau seorang nenek atau kakek kepada cucu-cucunya. Walaupun ada sebagian ulama yang kemudian memperbolehkannya. Dan yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Jadi kalau kita masih kuat untuk bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, maka kita tidak boleh menerima zakat fitrah.
dalam hal zakat fitrah ini tidak boleh diberikan untuk amal-amal yang lain. Jadi zakat fitrah ini tertentu hanya untuk diberikan kepada 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga zakat fitrah itu tidak boleh untuk dipergunakan atau diberikan untuk membangun masjid, membangun mushola, membangun jembatan, ataupun untuk memperbaiki jalan. Yang berikutnya kita juga akan mempelajari tentang tata cara membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah memilih bahan makanan pokok yang terbaik. Jadi kita di dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah memilih bahan makanan pokok yang terbaik yang kita miliki atau yang akan kita beli. Yang kedua, menakar atau menimbang bahan makanan pokok sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu 2,5 kg, 2,5 kilo. Yang ketiga adalah berniat. Niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Sedangkan niat zakat fitrah untuk istri, jadi apabila kita sudah berkeluarga dan akan mengeluarkan zakat fitrah untuk istri kita, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Dan apabila kita akan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki kita, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi fardhon lillahi ta'ala. Pada lafaz an waladi itu boleh menyebutkan nama anak laki-laki kita. Sedangkan apabila kita akan mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarga-keluarga kita, niatnya disatukan. Misalkan anak istri kita yang menjadi tanggungan kita, maka niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu, saya berniat an ukhrija untuk mengeluarkan zakatal fitri, zakat fitrah, anni dari saya, wa an jami'i ma dan dari semua orang, yalzamuni yang wajib nih kepadaku, yang harus nih kepadaku, nafaqatuhum apa memberikan nafkah kepada mereka, syar'an secara syara', fardhan lillahi ta'ala. Jadi boleh niat zakat fitrah sekaligus untuk diri kita sendiri, untuk istri kita dan anak-anak kita. Jadi niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Sedangkan apabila kita akan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri am binti fardhan lillahi ta'ala. Pada lafaz am binti itu boleh menyebutkan anak perempuan kita, menyebutkan nama anak perempuan kita. Yang berikutnya adalah zakat fitrah itu langsung diberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak untuk menerima zakat,
atau diserahkan kepada amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat fitrah, baik dalam hal penerimaan ataupun dalam hal pendistribusian, pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah diserahkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dan yang berikutnya adalah orang yang menerima zakat fitrah atau amil. Ketika menerima zakat fitrah dianjurkan untuk berdoa, untuk membaca ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Dan yang terakhir, amil atau orang yang bertugas mengurus zakat fitrah bertanggung jawab membagikan zakat fitrah kepada para mustahik, kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Demikian pembelajaran fikih kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita beserta keluarga kita selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rizki yang banyak kepada kita semua, dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.